Halo teman-teman, akhirnya ya, akhirnya kita lega banget. Seorang diduga oknum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berakhir eranya ya. Era seorang menteri yang sangat menakutkan, era seorang menteri eh, yang sangat ditakuti, sangat intimidatif, menaikkan pajak di mana-mana, kemudian perilaku petugas pajaknya pada brengsek, banyak sekali oknum yang memeras petugas pajak, memeras wajib pajak ya. Kita dikenakan pajak puluhan miliar tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa perhitungan yang jelas dan rinci gitu ya. Dan akhirnya semua drama Sri Mulyani ini akhirnya berakhir ya. Hari ini tanggal 8 September 2025 ditendang akhirnya orang ini oleh Bapak Presiden Prabowo ya. Sangat sangat ironi teman-teman ya, sangat disayangkan banget seorang menteri dengan segala kecemerlangannya, dengan segala kekuatannya, dengan segala kepintarannya berubah ya. Semua orang berubah sih anyway, tetapi dia berubah sangat-sangat buruk sekali ya dari orang yang di awalnya berintegritas sekarang menjadi sangat tidak berintegritas, yang awalnya orangnya transparan sekarang menjadi sangat tidak transparan ya. Eh, Sangat disayangkan ya dia jatuh karena dipecat oleh presidennya. Harusnya kemarin dia mundur. Mesti itu kemarin dia bikin surat resmi mundur selesai. Jadi dia akan diingat sebagai menteri yang mundur gitu loh. Tetapi alih-alih dia mundur dengan resmi, dia malah main-main gitu ya, bercanda aja mau mundur gitu ya. Dua kali lagi ya, brengsek banget ya. Kalau gue jadi bos, ada anak buah gue bercanda mundur dua kali, gue tempeleng ya. Tetapi Pak Prabowo masih baik ya waktu itu ya. Tetapi sekarang udah selesai ya. Sekarang udah selesai. Akhirnya dia akan diingat sebagai seorang menteri yang dicopot atau dipecat, bukan seorang menteri yang mundur dengan terhormat ya, tetapi ditendang ya dari kementerian dan ditendangnya langsung lagi ya, tidak ada basa-basi, nggak ada hahaha hihi, langsung ditendang, dibuang begitu aja. Jadi sayang banget ya teman-teman ya, seorang pejabat menurut gue ya, seorang pejabat atau siapapun gitu ya yang punya jabatan seharusnya dia mundur ketika dia ada di puncak karir gitu ya, ketika dia dieluk-elukkan, ketika dia dibangga-banggakan. Saat itu adalah saat yang terbaik untuk dia mundur. Jadi dia akan dikenang sebagai seorang menteri yang hebat, seorang menteri yang luar biasa, yang baik, yang hebat gitu ya. Tetapi dong, tetapi apa ya ibaratnya apa ya, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk terus mengumpulkan banyak kekayaan, nafsu untuk terus menjerat dunia perpajakan maupun dunia keuangan, membuat dia nggak bisa lepas, tidak mau lepas, dan akhirnya harus ditendang dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan ini teman-teman ya, sampai rumahnya dijarah gitu ya, sampai harus dijarah rumahnya baru dia sadar. Dan nggak sadar juga sih ya, tetapi ya sangat ironis sekali ya. Sri Mulyani akan menjadi sebuah contoh betapa ironisnya seorang menteri, seorang oknum menteri yang dulunya sangat dielu-elukan, dulunya sangat dihormati, berubah menjadi seorang menteri yang sangat kontroversial, yang sangat dibenci, yang begitu banyak dapat kritik sampai rumahnya dijarah dan akhirnya ditendang tanpa basa-basi oleh presidennya ya. Nah, teman-teman, gue mencatat ini dari gue seorang rakyat jelata ya, bukan orang internal, gue tidak paham teknisnya, tetapi gue sebagai orang luar melihat ada 7 dosa dari Sri Mulyani ini bagi gue sebagai rakyat jelata abal-abal ya, ada 7 dosa yang bisa membuat Sri Mulyani masuk penjara. Ya, jadi Sri Mulyani ini jangan leha-leha aja ya, jangan lu pikir, oke, gue bebas dari tugas Menteri Keuangan, gue santai-santai, duit gue ada 70 miliar kan, santai aja gue. Oh, sorry ya, tunggu dulu. Kita lihat nanti ya kondisinya ketika negara sudah lebih baik, ketika penegakan hukum sudah lebih berani. Kalau Sri Mulyani berani disentuh, selesai. Pasti masuk penjara, teman-teman ya. Tapi ini hanya ramalan gue doang. Nah, gue akan kasih teman-teman ya, dari pemantauan gue minimal ada 7 hal yang bisa menyebabkan dia masuk penjara. Yang pertama, dia menciptakan sebuah kementerian keuangan yang tidak transparan. Oke, tidak transparan. Dulunya dia orang yang transparan dan berintegritas. Sekarang dia menjadi orang yang anti transparansi dan anti integritas. Bagaimana ceritanya? Dia rapat di DPR, rapatnya pakai uang rakyat, rapatnya membicarakan uang rakyat. Tiba-tiba dong dia minta semua wartawan keluar dan tidak boleh direkam. Bangsat itu namanya teman-teman ya. Yang kedua,
Semua kantor pajak di Indonesia, kantor pajak nih ya, tidak boleh merekam audiovisual di kantor pajak tanpa dasar hukum. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada PMK-nya, tanpa dasar hukum. Dilarang merekam di kantor publik, dilarang merekam di kantor pajak yang dibangun, disewa, dibeli pakai uang rakyat. Teman-temannya, kita rakyat tidak boleh transparan di kantor pajak. Inilah budaya yang diciptakan oleh seorang menteri, seorang oknum menteri yang brengsek menurut gua, teman-temannya, menurut gua. Kenapa? Seorang menteri haruslah patuh pada undang-undang dan undang-undang dasar. Menurut dia nih ya, katanya Sri Mulyani di Instagram dia patuh pada undang-undang dan undang-undang dasar. Faktanya, tidak ada undang-undang yang melarang orang merekam di kantor publik, termasuk kantor pajak. Teman-teman ya, tetapi dia menciptakan budaya itu. Dia menciptakan budaya ketakutan, di mana orang nggak berani merekam. Kalau orang nggak berani merekam di kantor pajak, akibatnya apa? Akibatnya bagi-bagi duit ya teman-teman ya, bagi-bagi duit. Bagaimana gue bisa tahu? Yang nggak ada yang tahu namanya nggak boleh merekam. Gimana bisa tahu ada tindakan tersebut, teman-teman ya. Nah, jadi budaya tidak transparan itu dimulai oleh dan diciptakan oleh Sri Mulyani dan sekarang dia sudah ditendang. Gue sih berharap menteri yang baru sadar ya bahwa tidak ada dasar hukumnya ya. Kalau emang lu mau melarang merekam ya ciptakan dasar hukumnya selesai ya. Lu bikin undang-undangnya bahwa tidak boleh merekam di kantor pajak selesai. Kita terima semua ya. Kita tinggal bawa uang ke kantor pajak segopok itu kita bagi-bagi aja selesai kan. Nah, dosa kedua dari Sri Mulyani yang bisa menyebabkan dia masuk penjara ya. Korteks abal-abal, teman-temannya. Bagaimana teman-temannya? Korteks abal-abal yang diduga dikorupsi, teman-temannya. Uang triliunan dilempar begitu aja. Kemudian yang gua dengar kalau nggak salah nih ya, vendornya ditendang oleh si oknum-oknum ini ya. Vendornya ditendang, tetapi source code-nya bukan open source. Source code-nya punya mereka. Akhirnya terjadi masalah di internal dan sebagainya. Akhirnya Cortex sampai sekarang masih jadi core stress. Masih bikin semua orang stres ya. Cortex abal-abal ini diduga korupsi, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Sri Mulyani terlibat di dalam korupsi Cortex? Nah, itu teman-teman ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan Cortex itu ada atau tidak ada korupsi, bukan. Pertanyaannya adalah apakah Sri Mulyani terlibat di dalam korupsi Cortex atau tidak? Kita tunggu KPK, teman-teman ya. Kita nggak tahu. Kita tunggu KPK. Yang ketiga, dosa besar Sri Mulyani adalah dia menciptakan sebuah budaya kerja di Kementerian Keuangan dari atas sampai ke bawah sampai ke DJP ya, terutama DJP ya, petugas pajak yang menakutkan dan mengintimidasi wajib pajak ya. Perilaku petugas pajak yang memeras wajib pajak, yang bukannya mengedukasi orang begini gini loh yang benar, tetapi pokoknya mesti begini, pokoknya mesti begini. Kalau lu nggak senang silakan keberatan, kalau lu nggak suka silakan gugat ke pengadilan. Bangsat itu cara kerjanya petugas pajak ya. Bukannya mengedukasi, memberikan yang bagaimana yang benar. Pokoknya dia selalu pakai kata pokoknya maunya begini. Kalau nggak mau ikuti silakan lu keberatan, silakan lu ke pengadilan, plus 30% kalau lu kalah, plus 60% kalau lu kalah. Memang anjing ya cara kerjanya seperti itu ya. Tetapi itulah budaya petugas pajak yang menakutkan dan intimidatif ya yang diciptakan oleh si oknum menteri ini. Perilaku yang memeras rakyat, perilaku yang intimidatif, yang bertindak sewenang-wenang, yang sesuka hatinya ya, yang mengenakan pajak tanpa dasar hukum kadang-kadang yang jelas, dan mengenakan pajak puluhan miliar, bahkan klien gue juga kena puluhan miliar, kenain pajak tanpa data yang rinci. Anjing, gua mau membela diri, tidak boleh membela diri, nggak boleh masuk ke kantor pajak ya, karena tidak boleh merekam gitu ya. Jadi eh, budaya kerja yang sangat-sangat eksklusif, yang sangat-sangat menakutkan dan mengintimidasi bagi warga negara, bagi warga masyarakat. Itulah yang diciptakan oleh Sri Mulyani. Gue berharap menteri yang baru tidak seperti itu ya. Tapi itu sedang gue gugat di pengadilan. Dan kalau terbukti dia bersalah, penjara di depan mata bagi si oknum mantan menteri ini ya. Yang keempat, dosa besar Sri Mulyani ya. Dia membuat banyak PMK atau peraturan menteri keuangan gitu ya yang memuat berbagai macam syarat-syarat administratif yang sifatnya menjebak wajib pajak. Kenapa? Kalau syarat A, B, C, D ini tidak dipenuhi, satu aja nggak dipenuhi, lu kena masalah pajak, lu kena masalah hukum, lu kena masalah yang menyebabkan lu mesti bayar pajak, mesti kena denda, sanksi, bunga, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang, surat norma, surat NPPN. Surat norma itu hanya sebuah surat. Hanya gara-gara satu buah surat, kalau orang tidak punya surat ini, pajaknya bertambah sekian puluh persen. Itu kan, itu kan jebakan Batman namanya gitu ya.
Kemudian daftar nominatif. Daftar nominatif adalah sebuah surat. Tanpa surat ini, orang kena pajak, orang bahkan kena koreksi fiskal dan sebagainya, sebagainya, dan sebagainya. Kemudian, dia menciptakan berbagai syarat yang aneh-aneh untuk menjadi konsultan pajak. Dia menciptakan berbagai syarat-syarat yang aneh-aneh untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak. Intinya, dia menciptakan banyak prosedural, banyak administratif yang harus dipenuhi, yang kalau lu tidak memenuhinya, lu kena masalah pajak. Contoh lain yang paling gampang, investasi dividen. Nah, teman-teman ingat nggak, investasi dividen supaya gratis pajak itu harus dilaporkan di e-reporting. Kalau orang lupa lapor e-reporting, cilaka, orang jadi kena pajak, teman-teman. Padahal investasinya sudah dilakukan. Investasi sudah dilakukan, kan berarti kan filosofi sudah terpenuhi. Tetapi hanya gara-gara syarat administratif, gara-gara orang tidak lapor e-reportingnya, orang mesti kena pajak 10% denda atas PPh dividen. Itu tidak masuk akal, itu adalah sebuah budaya yang namanya ciri-ciri warga Konoha ya, yang namanya kalau bisa kami persulit, kenapa mesti gua permudah, gitu ya. Jadi dia menciptakan berbagai syarat-syarat yang untuk menciptakan kerepotan, menciptakan kesulitan di level masyarakat. Supaya apa? Supaya mudah dijebak, supaya ketika orang diperiksa pajak, mudah ditemukan celah-celah kesalahannya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali celah kesalahan di wajib pajak itu bukan kesalahan hitungan pajak, bukan kesalahan menggemplang pajak, tetapi kesalahan administratif yang akhirnya menyebabkan orang dihantam pajaknya bermiliar-miliar, berpuluh-puluh miliar, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang akhirnya menyebabkan terjadinya korupsi lagi ya. Rafael Alun lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi si oknum mantan menteri ini diduga membuat banyak PMK yang mempersulit dan merepotkan warga masyarakat supaya kita kalah di legal formal. Nomor 5, dosa besar Sri Mulyani ya. Dia menciptakan ketidakpastian hukum di ruang publik. Bagaimana bisa seorang menteri mengatakan PPh final UMKM 0,5% diperpanjang 1 tahun? Sampai hari ini nggak ada dasar hukumnya. Aduh, gimana negara kita ya? Seorang menteri bisa ngomong, bisa mempublikasikan di media sosialnya, di Instagramnya, tapi tidak ada dasar hukumnya, tidak ada underlying dasar hukumnya. Sampai hari ini, teman-teman, sampai dia dipecat, sampai dia dicopot, belum ada dasar hukum perpanjangan PPh final UMKM. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan perpanjangan PPh final UMKM. Dia nggak mau, lu mau apa? Dia nggak mau bikin aturannya, lu mau apa? Mampus lagi kita gitu, teman-teman ya. Jadi ketidakpastian hukum mengenai PPh final UMKM dibiarkan oleh oknum mantan menteri ini ya. Dibiarkan gitu aja, gitu loh. Nah, pertanyaan gue bukannya masalah PPh final UMKM jadi apa nggak jadi diperpanjang. Oke, jadi diperpanjang. Masalahnya adalah orang tuh tidak bisa membuat suket PP 55 nih, diperpanjang tuh nggak bisa. Akhirnya orang tetap dipotong PPh 23. Ini yang sengaja dibiarkan oleh si oknum mantan menteri keuangan ini, teman-teman ya. Dia membiarkan ketidakpastian hukum berada di negara hukum. Kemarin dia bilang negara ini kepastian hukumnya mau dipertanyakan gara-gara rumah dia dijarah. Nah, dia sendiri yang menciptakan ketidakpastian hukum itu teman-teman ya. Dia sendiri membiarkan ketidakpastian hukum itu berada di negara hukum. Sampai hari ini orang masih bertanya-tanya. Sampai tadi pagi masih ada klien gue bertanya, gimana sih kepastian mengenai PPh final UMKM 0,5%? Ya gue bilang nggak ada dasar hukumnya. Ya mulutnya si menteri itu adalah dasar hukum bagi dia, gitu loh. Aduh, nomor 6. Nomor 6 adalah dosa besar Sri Mulyani yang kita menduga-duga, tapi kita belum bisa buktikan, teman-teman ya. Dia kan dia orang dipercaya oleh Bank Dunia lah, IMF dan sebagainya ya. Alhasil kita dapat dapat hutang tuh gampang, ya kan? Kita dapat hutang dari luar negeri itu gampang, tetapi bunganya tinggi, teman-teman ya. Bunga hutang kita diduga, teman-teman ya, lebih tinggi daripada bunga hutang yang sejenis di negara lain. Oke, jadi kalau negara lain berhutang dengan kita berhutang, sejenis nih hutangnya nih, tetapi negara lain bisa dapat bunga lebih rendah, kita dapat bunga lebih tinggi. Diduga Sri Mulyani mendapatkan kickback atau cashback atau korupsi lah istilahnya ya dari
dari pengenaan bunga yang tinggi ini. Tapi masih dugaan teman-teman ya, dan nanti akan dibuktikan oleh KPK ketika dia sudah tidak ada di kekuasaan lagi ya. Kita lihat nanti teman-teman ya, apakah KPK, Kejaksaan berani menyentuh Sri Mulyani. Kalau berani kita lihat nanti ya, apakah dia menerima kickback tersebut, atau dia menerima cashback tersebut, atau ya semata-mata dia menciptakan hutang yang lebih tinggi bunganya, itu pun sudah bisa dikatakan dia merugikan keuangan negara. Gampang sekali kalau mau ditangkap ya teman-teman ya. Tergantung Kejaksaan Agung berani nggak nangkap si oknum Menteri Keuangan ini atau mantan Menteri Keuangan ini teman-teman ya. Ini hanya dugaan teman-teman ya. Yang terakhir menurut gue ya, dosa ketujuh dari Sri Mulyani adalah dia menggunakan kewenangan dia melalui undang-undang ya. Jadi undang-undang itu memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membuat aturan yang turunan dari undang-undang gitu kan. Tetapi ketika dia bikin aturan peraturan menteri yang diturunkan dari undang-undang, dia menciptakan norma baru. Ini cilaka teman-teman ya. Dia menciptakan norma baru yang merugikan masyarakat. Contoh yang paling gampang adalah begini. Di undang-undang sudah disebutkan, kalau ada satu surat keputusan yang diciptakan dengan melanggar prosedur, maka keputusan itu batal demi hukum. Oke, namanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Begitu masuk ke Undang-Undang Pajak, tidak diatur di Undang-Undang Pajak, nggak diatur. Tetapi dia memerintahkan atau meminta, gue nggak tahu ya, ke anak buah dia membuat satu SE, surat edaran. SE itu bukan dasar hukum, teman-teman ya. Ingat ya, SE bukan dasar hukum. Tetapi SE itu bilang bahwa prosedur SKPKB, prosedur pemeriksaan pajak itu dibuat hanya dalam rangka untuk menilai kinerja. Tetapi pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak tidak dapat menyebabkan SKPKB batal. Kok bisa, teman-teman? Seorang menteri menciptakan norma baru yang melawan undang-undang, yang tidak tertulis di undang-undang, tetapi justru melanggar undang-undang yang lain. Tetapi itu dia bikin, dia ciptakan, dan akhirnya pasal tersebut banyak dipakai di pengadilan pajak dan mereka menang. Si oknum pajak bisa menang loh teman-teman ya, dengan alasan pelanggaran hukum kami memang terbukti, tetapi pelanggaran hukum itu hanya untuk penilaian kinerja internal, tidak untuk menyebabkan batalnya keputusan. Mati kita gitu, digituin teman-teman ya. Nah, tetapi kita percaya pada hukum karma, teman-teman ya. Nadiem Makarim sudah masuk penjara, ya. Karma itu nggak akan lari gitu ya. Perbuatan elu akan mengikuti elu sampai kemanapun lu pergi ya. Jangan lu kira dengan keluar dari Kementerian Keuangan lu bisa lepas dari jeratan hukum. Belum tentu ya, belum tentu. Nanti kita lihat teman-teman ya, ketika KPK, Kejaksaan Agung sudah berani membongkar Kortex atau Korstres itu, akan terbongkar semuanya, duit mengalir kemana-mana saja, kita akan lihat sendiri nanti teman-teman ya. Dan siapa-siapa saja akan dijerat, akan dilempar ke penjara, kita lihat. Dan gua terus terang sangat meyakini bahwa Sri Mulyani akan bisa masuk penjara kalau itu betul-betul dibongkar semua dosa-dosa dia ini ya. Pertanyaannya adalah KPK, Kejaksaan Agung berani nggak membongkar masalah-masalah ini? Kalau berani, masuk penjara. Penjara sudah di depan mata. Tapi kalau nggak berani, ya sudahlah. Enjoy aja lah ya. Dia sudah punya duit 79 miliar kalau nggak salah ya hartanya ya. Itu yang ketahuan ya. Yang nggak ketahuan di luar negeri. Wah, santai ya teman-teman ya. Jadi selamat tinggal Sri Mulyani ya. Era seorang menteri yang sewenang-wenang sudah berakhir. Era seorang menteri yang menciptakan budaya yang sangat intimidatif, yang sangat memeras wajib pajak, yang menciptakan peraturan pajak yang sangat mengerikan bagi wajib pajak sudah berakhir. Kita berharap ya seorang menteri yang baru ini ya kalau gue lihat sih orang yang pelangak-pelongo gitu ya. Si bapak siapa namanya tuh yang mantan ketua LPS, gue sih melihatnya agak-agak gimana orangnya ya. Gue sih masih belum bisa meyakini ya orang ini ya. Ya, tetapi setidaknya dia sepertinya lebih santai. Dia sepertinya tidak punya budaya intimidatif seperti Sri Mulyani. Mudah-mudahan teman-teman ya kita akan pantau terus bagaimana menteri yang baru ini mudah-mudahan bisa bekerja yang baik untuk rakyat ya. Karena ingat teman-teman, kita rakyat adalah pemilik negara. Mereka semua itu para menteri-menteri itu adalah karyawan kita semua. Mereka adalah pelayan rakyat, pelayan publik teman-teman ya. Jangan sampai pelayan publik malah menggencet bosnya, malah bosnya digencet gitu kan, diperas itu nggak boleh begitu dong cara kerjanya. Oke teman-teman, itu aja ya. Eh,
Doa kita semua, doa kita semua akhirnya terkabulkan ya. Sri Mulyani eh, walaupun main-main kemarinnya mau mundur setengah-setengah hati, akhirnya ditendang langsung sama sama Prabowo ya. Dan gue sih pengen sekali KPK dan Kejaksaan Agung betul-betul memantau bagaimana pelaksanaan hukum, bagaimana eh, diduga banyak sekali upaya-upaya oknum menteri ini atau oknum mantan menteri ini yang melanggar hukum yang dapat dijerat ke ranah pidana masuk penjara. Teman-teman ya. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia sendiri ya. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.